gawe tetandenan. Wa yatahaqqaqu bi'audin ba'da ruku'i libadin. Wa yatahaqqaqu lan dadi nyata apa iktidal bi'audin kelawan bali ba'da ruku'i ing dalem sakwuse ruku'. Bali libadin maring kawitan, kembali pada kondisi sebelum ruku'. Bi ayyauda gambare kelawan yen to bali sapa musolli. Bali lima maring barang kana kang ana sapa musolli iku alaihi tetep ing atase mah qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'e musolli. Iman iku wong kang ngadeg kana ana sapa musolli au qaidan utawa wong kang lungguh. Walau syukka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fauran wujuban. Walau syukka lan lamun den mamang apa fi itmamihi ing dalem oleh den sempurnaake iktidal niki la idhofai ilal maf'ul. Ada mongko baliya sapa musolli, ada mongko baliya ilaihi maring iktidal sapa ghairul ma'mumi liyane makmum fauron kelawan agi-agi wujuban kelawan wajib. Wa illalan lamun ora ada ai wa illam yaud batalat mongko batal apa salatuhu salati ghairul makmum. Wal makmumu utawi makmum iku yakti nekakno sapa makmum birok atin kelawan sak rakaat ba'da salami imamihi ing dalem sakwuse salami imami makmum. Wa yusannu lan den sunnahake apa ayyakula yen to ngucap sapa musolli fi raf'ihi ing dalem tingkah tangine musolli minar ruku'i saking ruku' sunnah ngucap sami Allahu liman hamidah ing ucapan sami Allahu liman hamidah. Sami'a muga nerimo sapa Allahu Allah taala liman maring wong hamidahu kang muji sapa man ing Allah. Ai taqabbalah tegese mugi nerimo sapa Allah minhu saking man hamdahu ing oleh mujiman. Wal jahru bihi li imamin wa muballighin li annahu dzikrun tiqalin. Wal jahru lan den sunnahake banterake bihi kelawan qaul sami Allahu liman hamidah disunnahake banter li imamin kedue imam wa muballighin lan muballigh li annahu krana sak temene qaul sami Allahu liman hamidah iku dzikrun tiqalin dzikir intiqal. Wa ayyaku lalan yen to ngucap sapa musolli ba'da tisobin ing dalem sakwuse jejeg lil iktidali krana arai iktidal disunnahkan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ing ucapan Rabbana lakal hamdu. Rabbana do pangeran kita laka iku tetep keduwe tuan alhamdu utawi sekabeh puji mil'us samawati kang ngebaki ing pira-pira langit wa mil'ul ardi lan kang ngebaki ing bumi wa mil'u ma lan kang ngebaki ing barang syi'ta kang ngersakake sapa tuan min syai'in saking suwiji-wiji ba'du saking sakliyane samawat lan ardi ai ba'dahuma tegese sakliyane samawat lan ardi kal kursi kaya kursi wal arsy lan arsy wa mil'u utawi lafat mil'u birrafi kelawan den waca rafa iku sifatun dadi sifat wa binas bilan kelawan den waca nasab iku halun dadi hal ai mali antegese hale ngebaki apa hamdu bitakdiri kaunihi kelawan ngira-ngiraake anane hamdu iku jisman rupa jisim wa ayyazidalan yen to nambahi sapa man wong marra kang wis kliwat sapa man rupane ghairul makmum nambahi ahlas sana'i wal majdi ahaqu maqalal abdu ing ucapan ahlas sana'i ing dawuh ahlas sana'i. Maknane ahlas sana'i zat kang ahli ngelem wal majdi lan tegese ahli keagungan. Ahaqu maqalal abdu wa kulluna laka abdun lamani alima a'taita. Dawuh ahaqu maqalal abdu maknane ahaqu ma utawi luwe ngehaine barang ola kang ngucap ing masapa al abdu kaula wa kulluna hale utawi sekabehane kita laka kedue sira laka kedue tuan iku abdun kaula
lamani alima a'taita iku lamani alima a'taita ucapan lamani alima a'taita. Maknane lamani ora ono wong kang nyegah lima maring barang a'taita kang paring sapa tuan ing mah wala mu'tiyalan ora ono wong kang paring lima maring barang manakta kang nyegah sapa tuan ing mah walayan faulan ora bisa manfaati zal jaddi ing wong kang duweni kesugihan mingka saking tuan opo al walayan faudal jaddi mingkal jad opo al jaddu kesugihan wa sunnalan den sunnahake opo kunutun kunut bisubhin ing dalem salat subuh ai fi i'tidali rakaatihi tegese ing dalem i'tidali rakaati subuh asaniyati kang nomor loro opo rakaah ba'da dzikri ing dalem sause zikir ar-ratibi kang ajek apa zikir alal aujahi miturut ing atase qaul aujah wa utawi az-zikrur ratib iku ila min syai'in ba'du tumeka maring lafat min syai'in ba'du wa i'tidali akhirati witri nisfin lan i'tidali salat terakhire witir rakaat terakhire witir separuh akhirin kang akhir apa nisfin min Ramadan saking wulan Ramadan lil ittiba'i krana arai anut ing Kanjeng Nabi wa yukrahu lan den makruhake fin nisfi ing dalem separuh al awwali kang pertama apa an-nisf wa yukrahu lan den makruhake apa kunut fin nisfi ing dalem separuh Ramadan al awwali kang pertama apa an-nisf kabaqiyatis sunnati kaya sekerine kesunahan wa bisa iri maktubatin lan ing dalem sekerine salat fardu minal khamsi saking salat 5 fi i'tidalir rakaati ing dalem i'tidalir rakaat al akhirati kang akhir apa rakaah walau masbuqan senajan anane musolli iku makmum masbuk qonata ma'a imamihi qonata kang wis kunut sapa masbuk ma'a imamihi sertane imame masbuk disunahkan untuk kunut linazilatin krana ngilangi ing bilai kang tumurun nazalat kang tumurun apa nazilah bil muslimina ing dalem pira-pira wong Islam walau wahidan senajan anane ba'dul muslimin iku wong siji ta'adda kang brentek apa nafuhu kemanfaatane wahid ka asril alimi kaya oleh den tawan wong alim awis syuja'i utawa wong kang kedel wadzalika utawi mengkono sunniyatu kunutin nazilah iku lil ittiba'i krana arai anut ing Kanjeng Nabi wasawaun lan iku padha fiha ing dalem nazilah al khaufu utawi kuatir walau min aduin senajan saking musuh muslimin kang muslim wal kuhti lan kepailan wal wabailan waba wa kharajalan kejaba bil maktubati kelawan dawu maktubah apa an naflu salat sunnah walau idan senajan anane nafil iku salat id wal manduratu lan salat kang den nadari fala yusanu mongko ora den sunnahake apa kunut fihi ma ing dalem karone nafil lan mandurah rafi'an hale ngangkat sapa musolli yadaihi ing tangan lorone musolli hadwa mangkibaihi ing dalem bebenerane pundak lorone musolli walau halas sana'i senajan ing dalem tingkah muji kasairil ad'iyati kaya sekerine pira-pira donga lil ittiba'i krana arai anut ing Kanjeng Nabi wa haitsu da'a lan sekirane donga sapa musolli li tahsili syai'in krana ngasilake ing suwiji-wiji kadaf ibalain kaya nolak ing bala anhu saking musolli fi baqiyati umrihi ing dalem sekerine umure musolli ja'ala mongko dadekno musolli batna kafai ing batine epek-epek lorone musolli ila samai madhep maring langit auli rafi balain utawa ndonga krana nolak ing bala waqo akan tumiba apa bala bihi ing dalem musolli ja'ala mongko dadekno musolli dhahrahuma ing dhahire kaffaihi ilaiha madhep maring as-sama wa yukrahu lan den makruhake apa arrafu banterake apa arrafu ngangkat li khatibin kedue khatib halatad du'ai ing dalem tingkah donga binahwi Allahumma hdini fi man hadait kunut kelawan sepadane ucapan Allahumma hdini fi man hadait Allahumma do Allah ihdini mugi nuduhake tuan ing ingsun fi man ing dalem golongane wong hadaita kang nuduhake tuan ing man
ila akhiri itu maring akhire Allahumma hdini fi man hadait rupane lafat ay wa afini fi man afai wa afini lan mugi paring kewarasan sapa tuan ing ingsun fi man ing dalem golongane wong afai kang marasake sapa tuan ing man wa tawallani fi man tawallai wa tawallani lan mugi paring pitulung sapa tuan ing ingsun fi man ing dalem golongane wong tawallai kang paring pitulung sapa tuan ing man ay ma'ahum tegese sertane man lindiro lan daraja fi sulkihim lan daraja mongko yektine kalebu fi silkihim ing dalem dalane man wa barik li fi ma a'tait wa barik lan mugi paring barokah sapa tuan li maring ingsun fi ma ing dalem barang a'taita kang paring sapa tuan ing mah wakini lan mugi ngreksa sapa tuan ing ingsun syarroma ing olone barang kodoita kang mesti sapa tuan ing mah fa innaka mongko sak temene tuan iku tak dimutusake sapa tuan wala yukdolan ora den putusi sapa alika tuan wa innahu la yadhillu mawalai wa innahu lan sak temene kelakuan iku la yadhillu ora bakal asor sapa man wong walaita kang ngasi sapa tuan ing man wala yaizulan ora bakal luhur sapa man wong adaita kang nyatru sapa tuan ing man tabarak rabbana wa ta'ala tabarok tamu muga-muga mundak barokai sapa tuan Rabbana do pangeran kita wa ta'ala talan moho luhur sapa tuan falakal hamdu ala ma qadait falaka mongko iku tetep kedue tuan alhamdu utawis kabeh puji ala ma ing atase barang qadaita kang mutusi sapa tuan ing mah astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfiruka nyuwun ngapura sapa ingsun ing tuan wa atubu lan taubat bali sapa ingsun ilaika maring tuan waktu sanulan dan sunnahaki akhirahu ing dalem akhire kunut apa as-shalatu salat wassalamu lan salam ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ing atase keluargane an-nabi wala tusanulan ora den sunnahake apa as-shalatu wassalam awalahu ing dalem kawitane kunut wa yazidulan nambahno fihi ing dalem kunut sapa man wong marra kang wis kliwat sapa man kunut Umar ing kunut Sayyidina Umar alladzi kana kang ana sapa Umar iku yak nutu kunut sapa Umar bihi kelawan kunut fis subhi ing dalem salat subuh wa utawi kunut Umar iku Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik Allahumma do Allah inna sak temene kita iku nasta'inuka nyuwun pitulung sapa kita ing Tuhan wa nastaghfiruka lan nyuwun ngapura sapa kita ing Tuhan wa nastahdika lan nyuwun pituduh sapa kita ing Tuhan wa nu'minu lan iman sapa kita bika kelawan Tuhan wa natawakkalu lan pasrah sapa kita alika ing atase Tuhan wa nuthni lan ngalem sapa kita alika ing atase Tuhan al khaira ing kebagusan kullahu ya sekabehane al khair nashkuruka wala nakfuruk nashkuruka syukur sapa kita ing Tuhan wala nakfuruka lan orang ngangasi sapa kita ing Tuhan wa nakhla'u lan nyoplok sapa kita wa natruku lan ninggal sapa kita man ing wong yafjuruka kang nulayani sapa man ing Tuhan Allahumma do Allah iya kamung ing Tuhan na'budu nyembah sapa kita walakalan mung maring Tuhan nusolli salat sapa kita wa nasjudulan sujud sapa kita wa ilaika lan mung maring Tuhan nas'alumaku sapa kita wa nahfidulan agi-agi sapa kita ainasra'u tegese agi-agi sapa kita narju ngarep-ngarep sapa kita rahmataka ing rahmat Tuhan wa nakhsha lan kuatir sapa kita azabaka ing siksa Tuhan inna azabaka sak temene siksa Tuhan al jaddakan agung bil kufari kelawan pira-pira wong kafir iku mulhikun kang bakal tetemu walam makana lan sumangsane ana apa kunut subhi kunute salat subuh al madzkuru kang ditutur apa kunut niki naate kunut awalan ing dalem kawitan iku sabitan kang tetep anin nabi saking Gusti Kanjeng Nabi kuddimah mongko den dinginake apa kunutus subhi ala hadza ing atase ikilah kunutu Umar summa law arada nuli lamun ngarepake sapa ahaduhuma salah sijine summa law arada nuli lamun ngarepake sapa musolli ahadahuma ing salah sijine kunutun nabi lan kunutu Umar faqat belakani ahad iktasara mongko nyendak sapa musolli alal awwali ing atase kang pertama rupane kunute Kanjeng Nabi wala yata'ayyanu lan ora dadi tertentu
apa kalimatul kunuti pira-pira kalimate kunut fayujzi mongko nyukupi anha saking kalimat apa ayatun ayat tadammanat kang mengku apa ayat doaan ing doa ing qasadahu lamun nejo sapa musolli ing doa ka akhiril baqarah kaya akhir surat al-baqarah. Wa kadzalan iku kaya ikilah ayat doaun utawi donga mahdun kang murni apa doa. Walau ghaira ma'thurin senajan anane doa iku kang ora teka saking Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haitami walladzi yattajihu annal qanita linazilatin ya'ti bi kunutis subhi walladzi utawi barang yattajihu kang duweni wajah apa alladzi iku annal qanita sak temene wong kang kunut linazilatin krana arae bilai kang tumurun. Kunut nazilah itu iku yakti nekaake sapa qanit bi kunutis subhi kelawan kunute salat subuh. Tsumma yakhtimu nuli mungkasana sapa qanit bisu ali rafi tilkan nazilati kelawan nyuwun den ilangakene mengkono-mengkono belai. Wajahara lan banterno bihi kelawan kunut ayil kunut tegese kunut natban kelawan sunnah sapa imamun imam walau fisirriyati senajan ing dalem salat kang bangsa lirih la makmumun ora makmum lam yasma'hu kang ora krungu sapa makmum ing kunut wabun faridun lan wong kang salat dhewe fayusirroni mongko nglirihno sapa makmum lan munfarid bihi kelawan kunut mutlakon kelawan mutlak wa amanah lan ngaminono jahran kelawan banten sapa makmumun makmum sami akan krungu sapa makmum kunuta imami ing kunute imami makmum liduai maring donga minhu saking kunut wa minat doa ilan iku setengah saking donga as-shalatu utawi sholawat ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi fayu aminu mongko amina sapa makmum laha krana arai salat alal aujahi miturut ing atase kaul kang luwih duweni wajah amma sana anapun utawi sana pengalem wa utawi lafat sana iku fa innaka taqdi lafat fa innaka taqdi ila akhiri tumeka maring akhire sana fayaquluhu mongko ngucapo sapa makmum ing sana sirron kelawan diri amma makmumun anapun utawi makmum lam yasma'hu kang ora krungu sapa makmum ing kunutul imam aw yasma'u utawa krungu sapa makmum sautan ing swara la yafhamuhu kang ora paham sapa makmum ing saut fayaqnatu mongko kunuta sapa makmum sirron kelawan lirih wa kurihalan den makruhake wa kurihalan den makruhake li imamin kedue imam apa tahsisu nafsihi ngususake ing awak dhewe ni imam biduain kelawan doa ai bidu'ail kunut tegese kelawan donga kunut linnahi krana arai larangan antahsisi nafsihi saking ngususake ing awak dhewe ni imam bidu'ai kelawan donga fayaqulu mongko ngucap sapa al imamu imam ihdina ing ucapan ihdina wa malan lafat utifa kang den atofake apa mah alihi ing atase ihdina ngucap bilafdil jam'i kelawan lafat jamak wa qadiyatuhu utawi qadiyae nahyi iku annasairal ad'iyati sak temene sekerine pira-pira donga iku kadzalika kaya mengkono-mengkono karahatut tahsis li nafsi wa yata'ayyanu lan dadi tertentu apa hamluhu ngarahake utawa nanggungake ing nahyu alama ing atase barang lam yarid kang ora tumeka apa mah anhu saking Kanjeng Nabi wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku imamun dadi imam bilafdzil ifradi kelawan lafat mufrad wa huwa utawi alwarid bilafdzil ifrad anin nabi wa huwa imamun iku kathirun kang akeh qala dawu sapa ba'dul huffadi setengah pira-pira hafid pira-pira wong kang hafal ing hadis inna ad'iyatahu kullaha bilafdzil ifradi inna ad'iyatahu sak temene pira-pira dungane Kanjeng Nabi kullaha ya sekabehane ad'iyah iku bilafdzil ifradi kelawan lafat mufrad wa min thamma lan krana arai ikilah kaunu ad'iyatihi kulliha bilafdzil ifrad jaro lumaku sapa ba'duhum setengah ulama alah isosil jam'i ing atase ngususake lafaz jamak bil kunuti kelawan kunut bil kunuti kelawan kunut pun sak mangke
wasadisuha. Wasadisuha i'tidalun walau fi naflin 'alal mu'tamad. Sekarang rukun sholat yang keenam, setelah kemarin rukun sholat yang kelima adalah rukuk, sekarang rukunnya sholat yang keenam adalah i'tidal. I'tidal ini termasuk rukunnya sholat sehingga harus dilakukan, meskipun i'tidal itu berbeda dengan rukun-rukun yang lain, karena i'tidal itu termasuk rukun qasir, rukun pendek. Terus tengene sholat itu ada rukun qasir, ada rukun tawil. Semua yang ada di dalam sholat itu rukunnya rukun tawil kecuali dua, i'tidal dan juga duduk di antara dua sujud. Dua ini meskipun rukun tapi termasuk rukun qasir, sehingga konsekuensinya kalau dua ini adalah rukun qasir tidak boleh diperpanjang melebihi yang sama dengan itu. Contoh, i'tidal niku rukun qasir, i'tidal niku posisinya ngadeg. Maka karena i'tidal itu rukun qasir, jangan sampai durasi i'tidal itu panjangnya melebihi berdiri ketika baca Fatihah. Lek sampai i'tidale luwih dawa daripada ngadeg waya maca Fatihah maka batal. Karena apa? Memperpanjang rukun qasir itu membatalkan sholat. Begitupun duduk di antara dua sujud. I'tidal itu termasuk rukunnya sholat walau fi naflin 'alal mu'tamad. I'tidal itu termasuk rukunnya sholat meskipun di dalam sholat sunnah menurut qaul mu'tamad. Menurut qaul yang kuat, i'tidal itu termasuk rukun sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Mukobile, lawane, menurut mukobilul mu'tamad, menurut pendapat yang lain, i'tidal itu kalau dalam sholat sunnah bukan termasuk rukun. Berarti lek bukan termasuk rukun, mari rukuk nopo langsung sujud, nopo ngadeg dhisik. Niki yang nanti perlu dibahas. Jadi kalau menurut qaul mu'tamad, i'tidal itu rukun sholat, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Tapi menurut lawannya, menurut perbandingannya, menurut satu qaul, i'tidal itu kalau dalam sholat sunnah bukan rukun. Sehingga kalau bukan rukun ini, yang bukan rukun itu i'tidalnya, dalam tanda kutip tumakninai, nopo pancen ngadegke sing gak rukun. Sehingga ini nanti akan memunculkan perbedaan. Lek sholat sunnah menurut satu qaul i'tidal tidak wajib, iki kok mari rukuk leren ngadeg dhisik gadek tumakninah ngoten. Napa mari rukuk pancen langsung dilongob sujud? Gak ada ngadeg blas pancen. Lah ini nanti yang perlu dibahas seperti itu. Kemudian wa yatahaqqaqu bi'audin ba'da ruku'i li bad'in bi ayyauda lima kana 'alaihi qabla ruku'i. I'tidal itu bisa direalisasikan, bisa dilakukan, diwujudkan dengan cara kembali setelah melakukan rukuk, kembali pada kondisi sebelum dia rukuk. I'tidal itu nopo? I'tidal itu adalah dia kembali pada kondisi sebelum dia rukuk. Lah niki relatif. Kantun dhek niku salate qaidan au qaimah. Kalau dia kondisi salatnya berdiri berarti i'tidal itu ngadeg maknanya. Tapi lek wonge salate lungguh, balik mari rukuk ya berarti balik lungguh. Terus i'tidal itu bagaimana prakteknya tergantung. Yang terpenting i'tidal itu definisinya adalah kembali pada kondisi sebelum seseorang itu melakukan rukuk, balik nang kondisi semula sebelum rukuk. Walau syukka fi itsmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fawran wujuban wa illa batalat salatuhu wal ma'mumu ya'ti bi rak'atin ba'da salami imamihi. Ketika terjadi keraguan, ketika terjadi keraguan, ketidakmantapan dalam masalah praktek i'tidal, wis enak-enak sujud, marang muncul mamang, aku mau i'tidal apa enggak? Rukuk langsung jelunguk tak i'tidal aku ini. Atau yang diragukan itu bukan i'tidalnya, tapi itsmamnya. Aku ini mau i'tidal, yakin i'tidal. Cuma i'tidalku ini mau sempurna dalam artian tumakninah atau tidak tumakninah. Ketika muncul keraguan semacam itu, maka konsekuensinya tergantung. Dia itu pelakunya itu yang mengalami keraguan itu posisinya jadi apa? Jadi imam, sholat dirian, apa jadi makmum? Kalau dia sholat menjadi imam atau sholat sendirian, pokok gak jadi makmum. Kalau dia sholat sendirian ataupun menjadi imam, maka ketika terjadi keraguan semacam ini, wajib secara segera kembali untuk melakukan i'tidal secara sempurna. Enak-enak sujud marono mamah. Aku iki mau wis i'tidal apa durung?
Iktidal kuwi mau tumakninah apa enggak? Ketika terjadi keraguan semacam itu dan posisi panjenengan jadi imam ataupun menjadi sholat sendirian, maka jenengan harus segera kembali untuk melakukan iktidal secara sempurna. Kalau tidak kembali, wa illa batalat sholatuhu. Kalau tidak mau kembali, padahal tidak ada kemantapan di dalam melakukan iktidal yang merupakan rukun sholat secara sempurna, maka sholatnya batal. Niku lek sanes makmum, lek posisi sholat dadi imam atau sholat dhewe. Lek makmum yo napa? Wal makmumu ya'ti bi rak'atin ba'da salami imamihi. Lek jenengan sembahyang jamaah, posisi dadi makmum, marang ngono mamang. Aku iki mau wae sembahyang rodok melindur, rodok gak pati sembahyang pikirane, rodok nang dindi pikirane. Iki aku mau iktidal apa enggak? Iktidalku jangkep apa enggak? Padahal posisinya pun sujud, imam ya sujud. Maka bagaimana? Kalau posisinya jadi makmum ya ojo balik. Wong awak-awak iki melok jare. Ya melok terus saya mbek imam. Lah terus iki ya apa konsekuensinya? Bagaimana konsekuensi dari keraguan masalah iktidal? Maka konsekuensinya adalah dia wajib menambahkan 1 rakaat setelah salamnya imam. Karena rakaat itu, rakaat di mana dia mengalami keraguan soal iktidal itu dianggap kurang, cacat. Mergo iktidale gak ono. Balik yo gak iso wong dadi makmum. Maka tinggal menambah 1 rakaat setelah imamnya salam. Umpama sembayange gak masbuk blas yo dadi masbuk. Artinya dadi masbuk niku nambahi 1 rakaat mangke. Lek sembayang ketinggalan 1 rakaat berarti nambahi 2 rakaat dan seterusnya. Wa yusannu ayyakula fi raf'ihi minar ruku' sami Allahu liman hamidah ay taqabbala minhu hamdahu wal jahru bihi li imamin wa muballighin li annahu dzikrun diqalin. Kemudian disunnahkan ketika seseorang itu bangun dari ruku', wong sing kaping nglakoni iktidal iki begitu dia bangun dari posisi ruku', dia disunnahkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Dan juga disunnahkan untuk membaca bacaan itu sami Allahu liman hamidah sunnah dibaca secara keras, tapi bagi imam dan juga bagi muballigh. Muballigh niku cara sembahyang softnya terlalu panjang niku biasanya di tengah-tengah diadakan yang namanya muballigh untuk menyampaikan untuk memberikan satu pengetahuan kepada makmum yang terlalu jauh akan gerak-geriknya imam niku muballigh. Lah iktidal niku bacaan sami Allahu liman hamidah niku dibaca secara keras oleh 2 orang, imam dan juga muballigh. Lek jenengan niku dadi makmum gak perlu banter, yo sami Allahu liman hamidah. Krungu kupinge dhewe, sirri, tidak perlu dibaca secara keras. Wa ayyakula ba'da tisabin lil iktidali rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ketika kita telah iktidal, maka disunahkan bagi kita untuk membaca satu bacaan. Gini ku rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. La lafaz mil'u niki kalau secara nahwu, secara nahwiyahnya niku dibaca rofa, posisinya dados naat, dadi naati al-habbu. Karena naat niku yatsba'ul man'ut fil i'rab. Naat itu mengikuti man'ut di dalam i'rabnya, karena hamdu rofa mali melok rofa. Utawa tarkib nomor loro wa bin nasbi halun ay malian bitakdiri kaunihi jisman, atau dibaca nasab. Dibaca nasab dados hal. Nah niki rada keren. Cara jenengan oleh-oleh sawirmu ini ku macane gak Rabbana lakal hamdu mil'u dudu, tapi Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Oleh-oleh sawirmu in malik rolek mil'u iku oleh diwaca mil'u, oleh diwaca mil'ah, oleh rofa, oleh nasab. Nah niki ngoten niku. Dadi rada keren lah cara ngono. Ana oleh cara sawir. Oh iso rofa dadi na'ah. Oh iso nasab dadi hal. Wa yazida man marra ahla tsana'i wal majdi ahakku ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Dan juga setelah bacaan tadi yang telah kita tahu, sebenarnya ada kesunahan lagi. Ada kesunahan lagi. Bacaan yang disunahkan ketika iktidal itu termasuk adalah ahlas tsana'i wal majdi ahakku ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun
la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa sunnah kunutun bisubhin ay fi i'tidali raq'atihi tsaniyah ba'da dzikri ratibi 'alal aujahi wa huwa ila min syai'in ba'du. Kemudian iki sebenarnya pembahasannya loncat-loncat. Maklum Fathul Mu'in ini pancen babe sing ngeten iki. Mari bahas rukun salat nomor 5 sakulan wingi saiki ket nomor 6. Jadi pembahasannya loncat-loncat. Karena ini membahas iktidal, maka ketika iktidal itu ada satu kesunahan, yaitu ketika kita melakukan iktidal salat subuh, maka di iktidal rokaat terakhir, yaitu rokaat kedua, kita disunahkan untuk membaca doa kunut setelah bacaan doa iktidal. Jadi mari wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du, kita baca doa kunut. Wa i'tidali akhirati witri nisfin akhirin min Ramadan lil ittiba. Begitu juga disunahkan untuk kunut di dalam rokaat terakhir sholat witir yang ada di separuh kedua bulan Ramadan. Jadi mulai malam 16 sampai akhir Ramadan, ketika kita melakukan sholat witir, maka di rokaat terakhir. Bahasanya bukan rokaat ketelu, tapi rokaat terakhir. Karena memang relatif. Lek jenengan witir siji berarti rokaat pertama. Lek jenengan witir 11 berarti rokaat ke-11. Pokok rokaat terakhir sholat witir yang ada di separuh kedua bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk melakukan kunut. Wa yukrahu fin nisfil awal kabaqiyatis sunnah. Kalau di separuh yang pertama hukumnya makruh. Misalnya ono wong Ramadan durung malam 16 wis kunut. Witir wis kunut. Iki ya ono apa hukumnya? Ya gak apa-apa, gak sampai batal. Ya mek makruh ngoten mau. Hukumnya makruh. Wa bisa iri maktubatin minal khamsi fi i'tidalir raq'atil akhirati walau masbukon. Begitu juga disunahkan untuk membaca kunut pada sholat fardu yang lain selain subuh. Lek subuh niku wis maklum, pancen kunut niku gawane sholat ya. Tapi kalau untuk sholat fardu selain subuh, ada enggak anjuran kita untuk kunut? Ada. Tapi faktornya baru nanti. Sunnah untuk melakukan kunut di dalam sholat fardu yang lain, di dalam iktidal rokaat terakhir, itu linazilatin, ketika terjadi satu musibah. Lek ono opo-opo, cara istilah wong Jawa biasa arani kunut nazilah. Kunut yang faktornya itu ada apa-apa, ada musibah, ada bala yang sedang terjadi. Maka sholat apapun itu gak kudu subuh, duhur, maghrib, asar, isya, sedoyo kunut di rokaat terakhir setelah iktidal kita kunut nggak masalah. Yang penting itu ada nazilah, ada satu musibah yang nazalat bil muslimin, ada satu musibah yang menimpa orang Islam secara keseluruhan. Misal COVID, kena kabeh. Ada satu musibah yang menimpa semua orang Islam, ataupun bukan semua orang Islam, tapi walau wahidan, tapi ta'adda naf'uhu lil muslimin ka asril alimi awish syuja'i. Ataupun musibah itu tidak dialami oleh orang Islam secara keseluruhan. Musibah yang dialami oleh satu orang, tapi kemanfaatan satu orang ini untuk semua orang Islam. Contoh, misalnya ono habaib, alim bisa, kok dicekel polisi. Nah nih, ka asril alim. Ono habaib alim, ono kiai alim dicekel polisi. Ini cara istilah Fathul Mu'in niku merupakan nazilah nazalat bil muslimina walau wahidan ta'adda naf'uhu lil muslimin. Jadi ada satu musibah yang sebenarnya tidak dialami oleh semua orang Islam, gak kabeh di penjara. Ono wong siji di penjara, tapi orang satu ini meskipun satu orang, tapi ta'adda naf'uhu lil muslimin. Kemanfaatannya itu pengaruh nang wong Islam kabeh. Umpama wong iki di penjara sing biasa ngaji nang wong iki gak ngaji. Sing biasa oleh ilmu teko wong iki, sing biasa dijak zikir karo wong iki mandek kabeh. Itu termasuk satu nazilah, satu kejadian, satu musibah yang layak untuk dikunuti nazilah. Jadi pemerintah Indonesia ono habaib utawa kiai dicekel polisi, kunut nazilah mboten napa-napa. Dalam lah ini kan ditaker mawon. Umpama Pak Kacem dicekel polisi ya nih. Kira-kira perlu tak gak dikunuti nazilah. Nah, ini. Kari ta'ad dana ulil muslimin napa mboten ngoten mawon. Tapi rupane perlu dikunuti nazilah.
Soalnya lho, sawir lho mboten enten Pak Kacung yo gak manfaat dadi. Kurang rame niki. Perlu digunuti nazilah niki. Ya, betul. Ka asril alimi awis syujai, seperti sebagaimana contoh ditahannya orang yang alim ataupun orang yang pemberani. Jadi ono wong sing kendele ora karuan, yang memang betul-betul berani menyuarakan kebenaran di satu negara, kok delala dicekel polisi. Nah, ini termasuk potret orang yang kemanfaatannya itu dirasakan banyak orang. Lek wong iki sampai kenaan musibah, maka musibah itu layak dikatakan satu musibah yang dikunuti nazilah. Wa dzalika lil ittiba. Dalile kunut nazilah niku adalah ittiba derek dumateng Kanjeng Nabi. Kemudian wasawaun fiha al khaufu walau min aduwin muslimin wal kuhtu wal waba'u. Termasuk juga kasus nazilah, di mana kita layak atau sunnah untuk melakukan kunut nazilah adalah ketika kita khawatir terhadap musuh, meskipun musuh itu sesama Islam. Misali ono gegeran lagi rame-rame, ormas iki geger ambil ormas iku podo Islami. Wah iki suwaye gegere nemen-nemen niki dikunuti nazilah. Cara bahasane Fathul Muin, al khaufu min aduwin muslimin walau min aduwin muslimin. Ketika terjadi kekhawatiran akan musuh, meskipun musuh itu sesama Islam, maka ini termasuk salah satu sebab kita dianjurkan untuk kunut nazilah. Wal kuhtu, ketika terjadi pacekli, ketika terjadi wabah, itu semuanya juga dianjurkan. Wa kharaja bil maktubati an-naflu walau idan wal mandzuratu fala yusannu fihima. Karena tadi itu yang dianjurkan kunut nazilah niku adalah sholat fardu, maka mengecualikan sholat sunnah. Lek sholat sunnah mboten enten kesunahan kunut nazilah. Contoh sembayang riyo, kok delala pas ono musibah, kunut nazilah niku mboten perlu, enggak sunnah. Enggak ada anjuran untuk kita kunut nazilah dalam sholat sunnah ataupun sholat nadar, itu juga sama, tidak ada kesunahan untuk kunut nazilah. Rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi. Ketika kita membaca kunut, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak. Jadi tangannya diangkat sampai sejajar dengan kedua pundak. Walau halatana, dianjurkan untuk mengangkat tangan ini meskipun pada saat kita membaca sana. Fa innaka taqdi wala yuqda alik. Jenengan pirsa piyambak bahwa dalam kunut itu ada dua model bacaan. Ono bacaan donga, ono bacaan sana, ngalem teng ini Gusti Allah, memuji kepada Allah Ta'ala. Lah ini meskipun ketika kita baca sana, baca pujian, itu tetap tangan ini sunnah untuk diangkat. Kadang ono wong niku sing bingung. Jadi wae donga tangannya diangkat. Tapi wae fa innaka taqdi tangan didukno. Boleh jadi ini duduk donga. Padahal Fathul Mu'in ini tegas mengatakan rafi'an yadayhi walau halatana. Kita dianjurkan untuk angkat tangan ketika kunut meskipun pada saat membaca sana. Masih aku duduk donga, tetap kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Lil ittibai, alasannya adalah karena mengikuti kepada Nabi. Wa haitsu da'a li tahsili syai'in kadaf'i bala'in anhu fi baqiyati umri ja'ala batna kaffaihi ila sama' aw li raf'i bala'in waqa'a bih ja'ala dhahrahuma ilaiha. Niki panjenengan kula yakin sering ketok. Ketika kita itu di dalam praktek kunut berdoa memohon sesuatu. Lek wayahe kunut niku wau ndongane ndonga njaluk sesuatu, meminta sesuatu, maka telapak tangan bagian dalam dihadapkan ke langit. Yo jenenge njaluk. Njaluk niku ngeten. Tapi ketika kita itu bukan meminta, tapi memohon dijauhkan, maka tangan itu ketika doa itu enggak gini tapi gini. Jadi donga wayahe kunut niku modele lek wayahe njaluk ngeten tangane, telapak tangan bagian dalam dihadapkan ke langit, tapi ketika minta dijauhkan, maka tangan bagian dalam itu di bawah. Tangan bagian luar zahir, telapak tangan bagian zahir itu dihadapkan ke langit. Lek cara teng ngene mriki, lek wayahe njaluk didohno teko musibah secara umum, Gusti, jauhkan saya dari segala musibah sampai saya mati. Niki njaluk jenenge. Tapi kalau kita itu minta dijauhkan dari musibah yang sedang melanda, saya itu kena, wah, cara bisnis misalnya wayang morat manite. Gusti jenengan dono kula Gusti saking musibah niki. Musibah niki memang sudah terjadi musibahnya. Berarti ngeten. Ini bukan minta ini, tapi minta dijauhkan.
Berarti ngeten. Tapi kalau secara umum berarti begini. Niku ngoten. Kemudian binahwi Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih ay wa'afini fi man afait. Kunut itu dengan membaca semisal. Ini bahasanya kayak semisal karena nggak harus lafaz ini. Cuma sing kewarit, sing paling sae kunut saking Kanjeng Nabi gini iki. Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir wa tusannu akhirahu as-salatu wassalamu 'alan nabi wa 'ala alihi. Dan disunnahkan di akhir kunut kita menambahkan sholawat salam. Wassallallahu ala sayyidina. Di akhir sunnah menambahkan sholawat. Kalau di awal tidak ada kesunahan. Jadi awal itu langsung mawon Allahumma hdini. Gak perlu sholawat di sini. Sholawat itu dianjurkan di akhir kunut, penutup kunut, bukan di awal. Memang rodok bedo. Lek donga niku biasanya awalnya sunnah sholawat di sini. Khusus kunut gak ada kesunahan kita membaca kunut di awal doa kunut. Wa yuri wa yazidu fihi man marra kunuta umara alladzi kana yaqnatu bihi fi subhi. Kalau kita sudah baca kunut yang kewarit, yang muncul, yang pernah dibaca oleh Nabi, kemudian kita tambahkan bacaan kunutnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu punya bacaan satu kunut tersendiri. Jadi sing diajeki, sing ajek diwaos kalian Sayyidina Umar ketika kunut, yaitu doa Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nuthni 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku may yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa laka nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfid. Niki dungone Sayyidina Umar ketika kunutnya beliau. Narju rahmataka wa nakhsha adzabak inna adzabakal jadda bil kuffari mulhiq. Wala maka nakunutu subhil madhkur awalan sabitan 'anin nabi kuddima ala hada. Karena kita tahu bahwasannya kunut yang pertama itu kunut yang jelas berasal dari Nabi. Cara dalile Kanjeng Nabi. Tapi kunut donga sing sik buru nih yang barusan ini adalah kunutnya Sayyidina Umar. Wah, cara dibanding ini jelas menang Kanjeng Nabi. Maknane kunut yang pertama itu harus lebih dulu dibaca daripada kunut yang kedua. Ojo sampai awak-awak ini suladab kunutnya Sayyidina Umar hafal. Tapi kunutnya Kanjeng Nabi nomor loro ini mboten masuk. Justru keharusan kita karena kita tahu kunut yang pertama itu langsung dari Nabi, maka kita baca dulu kunut yang pertama, baru kemudian kunutnya Sayyidina Umar. Tsumma law arada ahadahuma faqat iktasara 'alal awal. Lah ketika kita ingin membaca satu kunut saja, aku maca kunut siji ae wis gak akeh-akeh. Kunute sing ndi sing tak waca. Kalau kepingin baca satu kunut, ya pilih kunute Kanjeng Nabi. Ojo kunute Sayyidina Umar. Wala yata'ayyanu kalimatul kunuti fayujzi'u anha ayatun tadammanat du'aan in qasadahu ka akhiril baqarati wa kadza du'aun makhdun walau ghaira ma'thurin. Karena kita tahu bahwasannya kunut itu tidak harus memakai lafaz yang tadi dikatakan. Kunut itu mboten kedah damel lafaz sing wau. Tidak ditentukan adanya lafaz kunut. Lafaz kunut itu tidak harus menggunakan lafaz-lafaz yang telah disebutkan tadi. Melainkan dalam praktek kunut itu cukup kita baca ayat yang mengandung doa. Cukup maca ayat sing ana kandungane donga. Contoh misalnya akhiri surat Baqarah. Gini ku ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Ini termasuk salah satu ayat yang tadammanat du'aan, mengandung doa, sehingga itu boleh dibaca untuk doa kunut. Sing penting syaratnya ingkosodahu. Kita ada tujuan membaca ayat itu untuk berdoa. Sehingga permasalahannya, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya mengandung doa, tapi gak ono niatan donga,
murni niate maca ayat Quran, maka itu tidak bisa mencukupi atas nama kesunahan baca doa kunut. Wa kadza du'aun makhdud walau ghairu ma'thurin. Begitu juga kita disunnahkan untuk membaca kunut bisa direalisasikan dengan menggunakan doa-doa biasa, meskipun doa itu tidak keluar dari Nabi. Jadi cara ngoten ngarang donga dhewe, gawe donga dhewe digawe kunut, nyusun dhewe digawe kunut, mboten masalah. Kita tetap mendapatkan kesunahan. Qala syekhuna walladzi yattajihu annal qanita linazilatin ya'ti bi kunutis subhi thumma yakhtimu bi su'ali raf'i tilkan nazilah. Dalam praktek kita kunut nazilah, ini yang dibaca ini kunut nazilah ini donga napa? Donga wae kunut nazilah ini sing diwaca napa? Ternyata Fathul Mu'in mengatakan dalam praktek kunut nazilah pun bacaannya tetap sama. Sing diwaca nggih kunute salat subuh niku. Allahumma hdini fiman hadait, tetap itu yang dibaca. Baru setelah itu selesai, kita doa sendiri, meminta apa yang kita mau, meminta dihilangkannya musibah dan cobaan yang sedang kita alami. Wajah bihi ayil kunuti nadban imamun walau fis sirriyah la ma'mumun lam yasma'hu wa munfaridun fayusirrani bihi mutlaqah. Kunut itu dibaca secara keras. Kunut itu kesunahannya dibaca secara keras bagi imam, sekalipun dalam praktek sholat liri. Misalnya niki sholat di sholat duhur. Duhur ini cara sholat liri. Tapi lek wayahe kunut sing dadi imam, macane pancet banter. Allahumma hdina fi man hadait, pancet banter. Meskipun pada praktek sholat yang sirriyah, sholat sing liri, tetep lek wayahe kunut niku banter. La makmumun, tidak disunahkan membaca secara keras bagi makmum ataupun orang yang sholat sendirian. Ono makmum misalnya gak krungu kunute imam. Kunute imam ini gak krungu. Mungkin remeng-remeng atau gak krungu blas. Meskipun tidak terdengar, dia baca kunut sendiri tapi gak boleh secara keras. Diwaca liri krungu kupinge dhewe. Fayusirrani bihi mutlaqah. Wa ammana jahran makmumun sami'a kunuta imamihi lid du'ai minhu. Kemudian ketika seorang imam itu membaca kunut dalam bacaan-bacaan doa, maka seorang makmum ada kesunahan untuk mengamini. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Makmum disunahkan untuk mengamini kunut-kunutnya imam pada saat bacaan-bacaan doa. Wae bacaan donga tadi. Termasuk bacaan doa adalah wa minad du'a as-shalatu 'alan nabi fayu'ammiru laha 'alal aujah. Termasuk doa, artinya disunahkan bagi makmum untuk mengamini adalah bacaan sholawat. Terus mantun kunut biasanya mari Allahumma hdini, marongoten fa innaka taqdi, marongoten wa sallallahu. Wae wa sallallahu niki makmum tetap sunnah untuk amin. Karena bacaan sholawat kepada Nabi menurut kaul yang kuat itu termasuk doa. Keranten niku memohonkan rahmat ta'zim untuk Nabi, memohonkan rahmat ta'zim dan salam untuk Nabi, sehingga itu doa dan sunnahnya bagi makmum adalah mengamini. Benten malih ammas sana wa huwa fa innaka taqdi ila akhirih fayaquluhu sirra. Kalau bacaan-bacaan sana, bacaan-bacaan yang selain doa, maka itu dibaca secara lirih dan amin tidak, dan makmum tidak perlu untuk mengamini. Amma makmumun lam yasma'hu au yasma'u sautan la yafhamuhu fayaqnatu sirra. Ketika makmum tidak mendengar bacaannya imam, bacaan kunutnya imam, atau mendengar tapi kok gak pati jelas, maka makmum kunut sendiri secara lirih. Wa kuriha li imamin takhsisu nafsihi bidu'ain ay bidu'ail kunut. Hukumnya makruh bagi seorang imam berdoa dan mengkhususkan dirinya sendiri pada saat kunut. Kunut dari imam Allahumma hdini fiman hadait, ini hukumnya makruh. Bagi seorang imam hukumnya makruh untuk mentahsis, mengkhususkan, mendoakan dirinya sendiri secara pribadi. Ya Allah, tunjukkanlah saya, bukan kita tapi saya, ihdini. Ini hukumnya makruh. Karena apa? Linnahyi an tahsisi nafsihi biddu'a. Karena memang adanya larangan dari Nabi tentang
imam itu dilarang untuk mengkhususkan dirinya sendiri dengan doa. Fayaqulul imamu ihdina wa ma'uti fa'alihi bilafdil jam'i. Maka ketika seseorang itu sholat menjadi imam, maka bacanya jangan ihdini, tapi ihdina, menggunakan sehot mutakallim ma'al ghair, menggunakan dhamir nah. Wa qadiyatuhu an-nasairul ad'iyati kadzalik. Lek ndelok keterangan niki keterangane pancen dawuh Kanjeng Nabi wayahe bahas kunut. Tapi kalau memandang itu, mestinya bagi seorang pemimpin itu tidak berdoa dengan model-model doa yang mengkhususkan dirinya sendiri. Jadi lek jadi pemimpin, jadi pengarep, jadi imam, itu doa apapun meskipun bukan pada saat kunut. Niku lek ndonga ojo gawe lafaz mufrad. Ya Allah, berikanlah kepada saya. Jangan Allahumma rzuqni, tapi Allahumma rzuqna, menggunakan lafaz jamak dalam doa apapun itu. Tapi kemudian dihamel, dikhususkan, diarahkan wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu wa huwa imamun bilafzil ifradi wa huwa katsirun. Tapi keterangan ini khusus pada praktek-praktek doa yang memang oleh Nabi tidak dibaca dengan lafaz mufrad. Ini penting nih. Ini jelas beda banget. Kita ini dianjurkan untuk membaca doa dengan lafaz jamak pada saat kita itu menjadi imam dengan menggunakan lafaz jamak ketika memang doa itu tidak kewarid dari Nabi dalam kondisi lafaz jamak, lafaz mufrad. Jadi ngeten, cara Fathul Mu'in niki posisinya gak kereng-kereng banget ya gak delewer. Doa itu apakah ketika kita menjadi imam itu harus dibaca secara jamak ataukah harus dibaca secara apa jari dungone? Ternyata dawuh Fathul Mu'in, doa itu dibaca secara jamak atau secara mufrad itu tergantung. Lek Kanjeng Nabi biyen wayahe dadi pemimpin macane jamak, berarti kita bacanya pakai jamak. Tapi lek wayahe Kanjeng Nabi bawahi donga, padahal dadi imam iki. Tapi dongane pancet mufrad. Allahumma naqqini, Allahumma ghsilni, tetep pakai mufrad padahal dadi imam Kanjeng Nabi. Oh, berarti pancene awak dhewe dikongkon nggih lafaz mufrad. Cara ngoten, cara bahasane wong Jawa apa jari ijazahe. Lek pancen ijazah iku yaine biasa lek maca donga masih wayahe bawahi tetep mufrad, berarti awak dhewe mufrad. Tapi lek yaine wayahe bawahi mau dongane dirubah dadi jamak, berarti jamak. Dan itu prakteknya relatif. Setiap doa akan berubah-ubah tergantung dari siapa kita mendapatkan. Lek oleh teko Kanjeng Nabi donga, Kanjeng Nabi ben lafate piye? Oh, wayahe bawahi Kanjeng Nabi lafate jamak, berarti kita baca jamak. Kalau Kanjeng Nabi pada saat bawahi wong akeh lafate mufrad, berarti ya lafate mufrad. Begitupun kita mendapatkan doa dari siapapun seperti itu kondisinya. Qala ba'dul huffaz inna ad'iyatahu kullaha bilafdil ifrad. Sebagian ulama ahli hadis, ulama-ulama yang hafal hadis mengatakan bahwa semua doa Nabi itu lafadznya mufrad. Semua doa Nabi tanpa terkecuali lafadznya mufrad. Dawuh ulama-ulama ahli hadis. Sebagian ulama ahli hadis, semua doa Nabi itu lafadznya mufrad kecuali wa min thamma jara ba'duhum ala ikhtisasil jam'i bil qunut. Kecuali pada praktek pada saat Nabi itu melakukan doa kunut baru Nabi menggunakan lafaz jamak. Sehingga dalam praktek kunut jangan sampai orang yang menjadi imam itu membaca kunut dalam kondisi bacaannya pakai lafaz mufrad. Harus dijamakkan, juga harus bahasan. Saene ngoten. Pun wasabi'uha sujudun marrataini sak menten mbok bilih saking kanca-kanca wonten ingkang boten sepakat utawi perlu dipun-utaken ngemanggaaken. Lali ditakoni. Kayaknya saya yang sepakat sama yang keterangannya Mubayyin masalah kunut. Hah? Ya ini nih. Aki aturan nih rek, anyar rek. Wah, aki aturan nih bos. Yang pertama, tidak dianjurkan membaca sholawat katanya ya. Tidak, sitalah ojo mendeli dhisik bos.
Justru mendelik aja. Ngatur bahasane gitu. Tadi diterangkan kunut terakhir baca sholawat. Ya, terakhir kunut baca sholawat. Terus di awal tidak dianjurkan baca sholawat. Bingung nggak gimana maksudnya itu? Itu satu. Oh, yang kedua kunut nazilah. Kunut nazilah itu dilaksanakan kapan? Apa setelahnya kejadian? Apa dilaksanakan setiap sholat lima waktu itu, duhur, asar, dilakukan semua apa gimana? Terima kasih. Hah? Gini kan pertanyaan. Pertama, di dalam Fathul Mu'in tadi dikatakan watusan muakhirahu ayil kunut as-salatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa la tusannu awwalahu. Dados wakajong dados tengene kunut itu setelah kita membaca kunut yang telah diajarkan oleh Nabi, di akhir itu kita dianjurkan untuk menutup dengan sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi dan seterusnya. Tapi kalau di awal kunut itu kita tidak ada anjuran untuk menambahkan sholawat. Jadi gak perlu. Biasanya wong donga niku soalnya kalau secara dalilnya orang berdoa itu yang baik dibuka dengan sholawat. Tapi khusus kunut ini gak ada anjuran untuk kita buka dengan sholawat. Pribun. Prakteknya gimana? Dia langsung. Jadi cara kunut Allahumma hdini. Betul usah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdini. Betul perlu. Paham paling. Nah, betul loh. Makanya gak cocok di keterangan imam. Lah, bener sih. Jadi cara kunut itu ngangkat tangan langsung Allahumma hdini. Betul perlu adik sholawat disik. Sholawatnya nanti ketika sudah selesai itu ada kesunahan. Itu pertama. Kemudian yang kedua untuk masalah kunut nazilah. Kunut nazilah ini dilakukannya kapan? Apakah ketika seket terjadi atau bagaimana? Kunut nazilah itu dianjurkan selama nazilahnya masih ada. Perkara nih, coro alasannya sing didadekno kunut nazilah itu masih terjadi. Coro konflik misalnya, ya konfliknya masih berjalan. Kalau konfliknya sudah hilang berarti nggak ada anjuran. Kalau masalah sholat kapan terserah. 5 waktu sembahyang, waya sembahyang kunut nazilah terus nih, betul nopo-nopo. Yang penting sholat fardu. Kalau sholat sunnah, seperti tadi dikatakan, tidak ada kesunahan membaca kunut nazilah dalam sholat sunnah. Ojo sampai wayah duha kunut nazilah, tahajud kunut nazilah, betul perlu. Dungo mawon, dungo. Kalau kunut nazilah itu khusus fil faraid, fil maktubah, dalam sholat fardu. Oke, oke. Monggo itu nih sing badhe taklet utawi ya napa monggo. Ini yang saya tanyakan di masyarakat itu sebelum sholawat itu ada tambahan doa ya, seperti Allahumma sallimna wal muslimin wal muslimat warhamna wal muslimin. Lah itu Nah itu saya kira sudah umum ya, masyhur. Dan itu kalau diambil ibaratnya itu dari mana? Terus yang kedua, itu yang ragu tentang iktidal, itu sujudnya sujud yang awal apa sujud yang kedua, terus kembali lagi ke iktidal lagi, itu praktiknya seperti apa? Sekian, terima kasih.
Salon sing enak. Oh, salon ya. Jadi orang. Minyak saya, minyak. Salon minyak aja ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kalau di kebanyakan kalangan kita itu sebelum wasallallahu akhirnya nopo kunut itu kita memang banyak yang tambahan nopo kalau di versinya Cak Taim beberapa doa Allahumma salimna wal muslimin semisal ngoten. Maka kalau memang ada tambahan model seperti ini hukumnya tidak masalah. Karena memang yang namanya napa namine kunut itu memang disunnahkan untuk memperbanyak doa. Hanya saja tadi kan sudah dijelaskan juga di dalam kitab Fathul Mu'innya, kalau memang ingin menambahkan itu lebih baiknya pakai tambahan yang ada di dalam kunutnya Sayyidina Umar. Tapi kalau kok ingin ditambahkan yang lainnya ngibet napa masalah, sekalipun tengeriku ditambahi doanya itu boleh kok, jenengan doa dengan perkara duniawiyah boleh, ukhrawiyah juga boleh, pokoknya pakai bahasa Arab. Bahasanya seperti itu. Jadi bukan masalah, tidak perlu napa namine masalah kewaritnya Allahumma sallimna wal muslimin, saya rasa belum ditemukan. Artinya yang ditemukan memang kalau pengen melebihi daripada kunut yang kewarit, yaitu ya berarti tambah honor dengan kunutnya Sayyidina Umar. Pun ini ngoten, tapi tidak masalah karena memang inti daripada kunut itu kita berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau dalam masalah yang ragu-ragu. Jadi prakteknya dan kita sehabis rukuk kan ke i'tidal riyin. Marang dan ini posisinya ternyata sudah sujud. Baik itu sujud pertama monggo, sujud kedua juga monggo. Karena memang ini masalahnya, kaidah secara besarnya adalah kalau kita itu meragukan sesuatu bahwa sesuatu tersebut itu sudah dilakukan atau tidak, maka kita wajib kembali kepada sesuatu yang diragukan sudah dilakukan atau belum. Kalau memang rokaatnya masih di dalam satu rokaat, paham ya? Dados contohnya ini kuau, jenengan kan yang jenengan bingungkan itu sujud yang pertama atau sujud yang kedua? Maka kalau jawab sujud yang pertama atau sujud yang kedua itu tidak ada perbedaan karena itu masih dalam satu rokaat. Makanya contohnya ngeten, semisal jenengan ragunya di sujud yang nomor 2. Sujud yang nomor 2 mang iling-iling. Aku mangi iktidale wis pas apa enggak? Wis tumakninah apa guru. Maka kalau seperti itu langsung kembali menuju iktidal. Kan seperti itu. Jadi melana wau sekali lagi kula paringi napa bahasane kaidah yang lebih umumnya, kalau kita ragu-ragu apakah sudah melakukan suatu hal atau belum, selagi masih di dalam rakaat yang sama, langsung kita menuju kepada hal yang kita ragukan itu. Kalau masih dalam napa? Satu rakaat. Tapi kalau kau kebablasan berarti nggih kalau di dalam fimislihi bahasane ngoten, maka nggih lanjut. Ngoten. Jadi kalau yang jenengan tangletkan itu masalah rukuk yang pertama atau rukuk yang kedua, sami mawon. Karena itu masih di dalam jangka satu rakaat. Pun, pripun monggo saking sail mungkin tasik wonten sing dereng jelas. Apa? Nambahin apa? Lho nggih nglanjutkan. Keranten kan ngeten, kula baleni malih. Mboten kok mari i'tidal balik nang i'tidal niki nggih normal. Melanjutkan normal. Niki lho maksudnya. Sama nih kan nggih sering kan nggih. Ketika semisal pas wae jenengan sik sujud pertama atau sujud kedua, jenengan moro-moro ragu, "Man nanti maca Fatihah apa gurung ya?" Mari maca Fatihah apa gurung ya? Kok aku ilinge mek maca surat-suratan tok. Berarti jenengan meragukan apakah sudah membaca napa surat Fatihah atau belum. Kembali lagi ke berdiri membaca Fatihah kemudian langsung melanjutkan sesuai normalnya. Niku ngoten. Pun pripun? Sampun jelas nggih? Itu kalau kembali ke rukuk dulu apa langsung ke tiga? Nah, niku Normalnya itu maka tadi kan Lang.
Jadi kembalinya itu kembali ke rukuk dulu langsung berangkat berdiri atau langsung berdiri gitu. Kan definisinya tadi kan biaudin ba'da ruki libatin dan gitu. Itu gimana? Susunannya definisinya itidal tadi kan dari awal pembicara tadi kan biaudin ba'da ruku'i libatin. Apakah dari sujud langsung berdiri atau dari sujud ke rukuk dulu langsung itidal, tumak nina atau gimana gitu kan? Itu saja, terima kasih. Terus tengriki kan disebutkan tengkauluhu walau syakka fi itsmamihi ayat i'tidal bi an syakka ba'da sujudi halit ma'an nafihi amla fayajibu alaihi hina idin al-audu. Kalau ada seseorang itu ragu bahwa dia itu ketika pas waktu sujud atau setelah sujud dia itu ragu apakah dia itu sudah itminan atau istilah itu makninah di dalam iktidalnya atau belum, maka di sini dikatakan maka wajib baginya untuk kembali. Nah ini sesuai dengan pelajaran yang kemarin-kemarin, pembahasan yang kemarin-kemarin. Apakah ini kembalinya kita langsung dari sujudnya kita langsung balik nang ngadeg, ataukah kita kembalinya ke posisi rukuk dulu baru kembali ke i'tidal. Kemarin kan juga sampun dibahas bahwa setiap sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan rukun itu. Tujuannya harus rukun itu, nggak boleh ada niatan yang lain. Kalau kemarin itu kan dicontohkan semisal kalau orang mau rukuk, tapi tujuan rukuknya itu salah satunya adalah bukan kok murni bener-bener rukuk, tapi semisal wedi, delok nang ngarepin itu semisal wonten setan. Akhir dene rukuk, tapi niat rukuk niat dia menundukkan kepala ini bukan untuk rukuk, niatnya asli wedi. Kalau apa yang dia lihat akhirnya dek ini memaksakan diri untuk rukuk, maka kalau seperti itu rukuknya enggak sah dan wajib untuk berdiri dulu. Kan seperti itu. Maka kalau kita kembali kita samakan dengan pelajaran yang kemarin itu, maka proses kembalinya itu apakah tadi global ini maling ya, apakah ketika dia katakan sujud yang pertama seret terus marang ten ragu aku mang wis i'tidal tenan apa guru, wis tumakninah tenan apa guru, maka dilihat ketika tadi kan kalau menurut saya ya, kalau menurut Klorian ya, jadi kalau sudah dianggap yang namanya i'tidal itu kan kembalinya seseorang dari napa namine rukuk menuju keadaan sebelumnya rukuk. Berarti kan ketika dia itu tadi yang dia ragukan itu cuma masalah napa? Masalah i'tidalnya sudah sempurna atau tidak, itu mestinya ya langsung kembalinya ke i'tidal. Cuma kalau itu dibahasakan cuma langsung kembali ke i'tidal, maka si muskil. Harusnya yang lebih tepat adalah kembali ke posisi yang rukuk dulu, kemudian baru dia kembali ke i'tidal secara sempurna. Niku sementara ini kalau kita kiaskan dengan pelajaran yang kemarin, pembahasan yang kemarin seperti itu, agar istilahnya i'tidalnya itu memang benar-benar dimulai daripada awal i'tidal yang berupa al-aud itu tadi. Ada. Sementara tapi coba nanti kita kuatkan lagi dengan ibarat yang ada. Karena kalau lihat definisi memang bahasanya hina idin bahasanya mek ringkes nggih. Fayajibu alaihi hina idin al-audu. Wajib kembali. Nah, model kembalinya kalau mestine delok model kembali sing i'tidal ya seperti yang saya jelaskan itu tadi. Ada. Monggo saking sing lintune riyen mungkin ada yang kurang sepakat apa? Nggih. Pak tangget, Pak. Nggih, monggo. Nggih. Pun niku wau. Mboten sing awal wau kan wasa disuha al i'tidalu walau binaflin alal mutamad. Tapi ngene jero muka bilae
yaqulu la yajibu al-i'tidalu bin nafila wa mislu fiha al-julusu bainas sajdataini. Sing kula tangetaken niki mubayin wau prakteke ya napa mamane nek i'tidal iku mboten diwajibaken di dalam sholat sunnah mari rukuk langsung grosor napa marang ngoten. Lah niki kan la yajibu al-i'tidalu bin nafila wa mislu fiha al-julusu ini kan pun jelas napa nggih termasuk napa jenenge wajib kan pun jelas nek julus baina sajdah ini kan sunnah mboten alal mutamat. Niki pertama prakteke de mantun rukuk langsung sujud seandainya tidak ada i'tidal iku ya napa. Nomor kali duduk di antara dua sujud itu kan pun ancene sunnah. Kok niki dipadakno kalih i'tidal al mutamat iki. Sun. Wajib kalau julus baina sajdataini termasuk rukun. Nggih. Niku lak sunnah. Apa? Lak mboten rukun. Wong lak mboten rukun niku. Al julusu baina sajdataini niku. Lho rukun niku. Kalau kaidah umumnya niku rukun, cuma dalam pembahasan ini Okay, kan ada yang mengatakan takiat awal sih Mas. Nggih. Nggih. Bon, berarti niki yang ditanyakan adalah kalau memang yang namanya i'tidal dan bahkan kalau dalam syarahnya disebutkan julus bainas sajdataini itu hukumnya sunnah kalau di dalam sholat sunnah. Prakteknya ya apa mari rukuk ngeten langsung jelungup pisan nang sujud. Apa ndadak tangi dhisik tapi tidak ati i'tidal, enggak pakai i'tidal. Maka niku dijawab di dalam kitab napa niki? Kitab Tarsiful Mustafidin teng mriki dindikaaken qauluhu walau fi naflin 'alal mu'tamad kadzalika tuhfah wal mughni wan nihayah qala Ali Shibromalisi wa kal i'tidali al julusu bainas sajdataini fi annahu ruknun walau fi naflin. Tapi menurut satu pendapat wa hadhil ghayah lirrat ala ma fahimahu ba'dhum min kalamin Nawawi. Jadi ghayahnya lirrat ada yang mengatakan itu memang bukan rukun. Wa qad jazama bihi Ibnul Mukri min adami wujubil i'tidali wal julusi bainas sajdataini fin nafli. Nggih. Dadas memang seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mukri bahwa yang namanya i'tidal dan juga julus baina sajdataini di dalam salat sunnah itu tidak wajib. Lah terus piye prakteke? Wa ala maqalahu, kalau kita mengikuti pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mukri bahwa tidak wajib i'tidal juga tidak wajib julus baina sajdataini, prakteke piye sing bener? Fahal yakhirru sajidan min ruku'ihi ba'da tumakninah? Apakah dia langsung jelungup dari rukuknya dia langsung jelungup setelah rukuknya sudah tumakninah langsung jelungup menuju sujud au yarfa'u ra'sahu qalilan atau dia bangkit dulu bentar tangi dulu bentar dikit am kaifal hal atau bagaimana? Maka jawab wala alal akrab asani. Menurut pendapat yang paling dekat, yang mudah untuk dipahami adalah ya bangkit dulu sebentar. Sing penting gak tumakninah. Prakteknya kados jenengan sing awake sering tingali teng salat tarawih. Jadi langsung Allahu Akbar kados ngoten niku wae. Tapi ini nanti khawatir kita membenarkan tarawih 20 rakaat 7 menit ini nanti Kok iso buanter. Maka kalau kita memang mengikuti memang daunnya Imam Ibnul Mukri, ya caranya ya bukan berarti langsung jelungup, langsung jelosor ngoten mboten. Bangkit dulu bentar, sedikit tapi tidak sampai ke taraf tumakninah. Maka itu tidak masalah dan salat sunnahnya tetap sah. Bahkan tapi kalau kita lanjutkan teng qauluhun ini ya. Wa qala Abu Hanifah yujzi'u ayyan hatta minar ruku'i ila sujudi ma'al karoha. Kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah dan ini yang sering diungkit oleh kalangan orang-orang yang salat tarawih cepat, yang mana mereka tidak mewajibkan tumakninah,
Malah pendapat Imam Abu Hanifah, lek iso gak usah tangi itu kok rukuk langsung delung sepo bisa. Kira-kira Nih. bahaya kan. Bahasane ngoten nggih. Ngaput minggu. Langsung dadi cara menurut Imam Abu Hanifah lek jenengan kepingin tarawih cepet-cepetan malah kados ngoten gak usah tangi nang itikaf. Jelungu po bisa naik. Niku sudah sah tapi cuma hukumnya makruh kalau versinya Imam Abu Hanifah. Wala'allahu aqrabu fi bahsihi intaha ali shibromalisi, dan ada pendapat yang ini itu yang dianggap juga lebih akrab. Tapi wa ibaratul anwar walau taraka al-i'tidal wal julus baina sajdataini fin nafilah lam tabtul intaha hujairah. Jadi memang ada dua pendapat gitu. Memang ada dua pendapat meninggalkan julus baina sajdataini, meninggalkan i'tidal setelah ruku itu bagaimana maksudnya. Ada yang mengatakan memang melakukan cuma nggak sampai sekadar subhanallah, paling minimalnya tumakninah. Ada yang mengatakan wis mesisan memang benar-benar sama sekali tidak melakukan i'tidal, sama sekali tidak melakukan duduk baina sajdataini pun. Kita sama jelas nih saking ibarat nih om. Terima kasih. Ini berkenaan dengan kunut. Seperti halnya kita ketahui bahwa di dalam rukun sholat itu ada rukun yang memang sifatnya panjang dan ada rukun yang sifatnya sebentar, pendek. Nah, ketika kunut ditaruh di i'tidal yang pada aslinya itu pendek, sebenarnya saya kurang setuju dengan Mu'in ini kalau kunut itu ditaruh di i'tidal, Pak. Harusnya kita taruh di rukun yang memang panjang. Jadi sebelum rukuk kita kunut dulu. Itu harusnya tidak menyalahi terhadap hal-hal yang asli. Karena aslinya i'tidal itu sebentar. Ngoten. Jadi saya memang kurang setuju dengan teks di sini. Jadi seharusnya yang baik itu walaupun sama-sama boleh, cuman lebih baik kunut itu ditaruh sebelum rukuk. Karena itu rukun yang panjang. Sedangkan i'tidal itu pendek. Ngoten. Jadi kalau boleh saya ngerot ya, seharusnya kunut itu ditaruh di rukun yang pada aslinya itu memang panjang gitu, Pak. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Oke, lek Cak Badrus muskil napa mawon kula iki gak kaget. Mesti lek Cak Badrus muskil ngoten niku minimal ana khilafe teko di dalam madhab. Lek jerene madhab gak ana ya berarti perbandingan madhab ini ingin mempertentangkan di antara dua madhab. Nggih. Jadi kalau memang Cak Badrus itu sudah mungkin bosen sama Syafi'iyah, monggo keluar dari Syafi'iyah mboten napa-napa. Kita tidak diharuskan Syafi'iyah tok, tidak diharuskan. Memang ngaten nggih, memang niki sama persis dengan yang disampaikan tadi. Azaitun, Pak, azaitun. Oh, azaitun ini ya. Azaitun sudah diharamkan nih kali napa-nawine NU Jawa Barat. Statusnya memang begini. Kalau masalah cuma nalar-nalaran mawon memang seperti itu. Kalau dalam madhab Syafi'iyah itu memang mengatakan yang namanya kunut itu ya setelah rukuk. Tapi kalau dari kalangan Malikiyah, dalam hal ini pendapatnya Imam Malik, itu mengatakan ya kunut itu qoblar rukuk. Yang namanya kunut niku qoblar rukuk. Sadurunge rukuk iku wis kunut to. Dan dikatakan di dalam kitab Tarsyidul Mustafidin, keduanya sama-sama ada hadis sahihnya. Nah ini yang sulit, sama-sama ada hadisnya. Artinya ya seluruh ulama itu kan memang memutuskan sebuah hukum pasti ada tendensinya. Apalagi Imam Malik itu julukannya adalah Imamul Muhaddisin, pemimpinnya para ulama hadis. Makanya tengriki sekali lagi, kalau masalah yang dimuskilkan Cak Badrus itu saya rasa nggak perlu diperpanjang ya.
Karena pada hakikatnya itu pendapat Malikiyah. Kowe gak kaget lho. Dengan katine ngeyel ya apa iki memang perbedaan pendapat. Gak iso kate didawa-dawa gak iso. Ngoten lho, padha-padha ana hadise. Bahasane ngoten. Sepakat ya? Pripun Cak Badrus? Napa kudu diwacakno dhisik ibarate? Waduh, ati diwacakne ibarate dhisik. Cekak kilo sing bayar. Oke, monggo-monggo. Pencet lama Pak. Tes, tes. Terima kasih menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh sahabat Badrus tadi. Kalau kemudian yang namanya, iya, siap. Nanti namanya terakhir nanti. Kalau apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Badrus tadi, ya kayak memang benar seperti itu. Kalau kemudian kita melihat apakah kunut itu bisa dilakukan qabla ruku, ternyata dalam kitab Asnal Matolib itu juga ada riwayat hadis sahih bahwasanya Kanjeng Nabi juga pernah melakukan kunut itu qabla ruku. Tapi yang aksar, yang paling banyak para perawi-perawi hadis itu ya seperti halnya yang kita lakukan itu menambah ibarah mawon ketika kita ditanya apakah kemudian kunut itu tidak diletakkan di qabla ruku. Iya ada, memang hadisnya ada dan sahih seperti apa yang dijelaskan oleh Mubayyin tadi. Referensinya ada di Asnal Matolib niku. Kalau minta dibacakan ya nanti dibacakan sekalian. Kirim. Qala waqad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam qanata qabla ruku aidon lakin ruwat tul kunuti ba'dahu akthar wa akfadhu fa huwa aula wa alaihi apa niki daraja al-khulafa ar-rasyidin ila akhirih. Jadi memang ada niku matur suwun. Fatih. Pun nggih. Monggo. Ya, saya kayaknya setuju dengan Pak Badrus sama Pak ini tadi. Soalnya di IANA saya membaca di IANA ini ada redaksi li allayatulul i'tidalu wa huwa mubtal. Kalau kepanjangan itidalnya maka batal sholatnya. Kan kita memang selama ini apalagi pengalaman saya kan lihat banyak imam yang menambah-nambahi juga. Itu juga resiko. Ini ditegaskan oleh di kitab IANA ini mubtal, batal. Mau betul. Mubtil nggih. Terima kasih. Jadi gini maksudnya, Bapak Mubayyin. Jadi seperti ini ada hubungannya dengan apa yang ditanyakan oleh saudara Tain, saudara se-Islam Tain tadi itu. Jadi memang sekarang itu banyak sekali imam-imam yang nambahi doa-doa yang sebenarnya sudah kewarid, Allahumma hdini ila akhirih itu ditambahi lagi. Jadi akhirnya lebih panjang. Lah ketika itu terjadi banyak di masyarakat dan itu akhirnya tidak sesuai dengan hukum aslinya bahwa i'tidal itu memang rukun yang pendek, ya lebih baik kita beralih saja. Kalau kunut ya sebelum ruku gitu saja, aman gitu maksud saya. Gitu, makasih. Ngeri. Nggih. Monggo. Jadi niki gak rela kalau pindah madhab cuma awake dhewe gak rela. Kudu golek bolong minimal bolong sing nang sawir iki ana sing katut siji lah. Gampang. Apa jane pendiriannya ini mahir.
Pertama kalau bacakan riyen nggih masalah perbedaan di antara dua madhab tadi ya, bahwa memang itu memang benar seperti itu karena memang itu pendapat di luar madhab, bukan di dalam madhab Syafi'iyah. Tengeriki didhawuhaken dalam kitab Tarsihul Mustafiqin, qauluhu ai fi i'tidali raq'ati hisaniyah wa indal imami malikin qabla ruku'i. Kalau baleni malih kupinge ben kepireng nggih. Wa indal imami malikin qabla ruku'i. Memang menurut pendapatnya Imam Malik itu sebelum rukuk sama seperti yang diusulkan oleh Cak Badrus tadi. Dan kelanjutannya didhawuhaken qala Al-Amiri, menurut Imam Al-Amiri, likullin hujjatun sabitatun fis sahihaini. Karo-karone padha duwe. Oke. Itu dalam hadis sahih. nggih, itu poin nggih. Artinya begini, ketika kita melakukan Syafi'iyah, di situ itu banyak kendala, artinya banyak resiko-resiko yang tadi itu. Ya apa enggak lebih baik kita ke Malikiyah yang di situ minim resiko, Pak? Iya, seperti kita NU madhabnya kan 4. Ya jangan alergi kalau pindah ke madhab. Seakan-akan kan kita itu alergi. Koyok-koyok kudu Syafi'iyah enggak kan? Madhab kita 4. Karena ya ahli sunnah wal jamaah. Ketika kita pindah ke Malikiyah, ya jangan alergi, Pak. Biasa-biasa saja maksudnya gitu. Jadi kalau kunut sebelum rukuk dan itu minim resiko, ya lebih baik kita lakukan, gitu saja maksud saya. Ini untuk menjawab masalah resiko ini. Tadi dikatakan bahwa kalau kita mengikuti madhab Syafi'i, karena saya ini notabene-nya madhab Syafi'i tulen, saya akan membela madhab Syafi'i. Karena memang kalau didengarkan koyok-koyok omongannya Sa'il, wasohibihi ini, ya ini koyok-koyok bener nih. Padahal gak bener aslinya nih. Cara matek ngoten niki saf-satoh. Seakan-akan memang benar bahwa ketika kita itu mengikuti madhab Syafi'i yang mengatakan kunut itu ba'dal i'tidal. Kemudian notabene di Indonesia ini banyak orang yang kunut itu wah ditambahi sembarang kali. Allahumma sallimna wal muslimin. Allah. Ini apakah tidak menjadikan tatwilur ruknil qasir? Memanjangkan rukun yang pendek, yang itu menurut Sa'il dan pengikut barunya ini katanya membatalkan. Padahal kita harus tahu bahwa di dalam mazhab Syafi'i pun bagaimana ketika seseorang itu kunut, wis mari kunut Allahumma hdina fi man hadait sampai tutup ditambahi. Tambahan iki duduk kunute Sayyidina Umar, dhewe sak dawan-dawan. Ini apakah membatalkan? Ternyata tidak langsung dikatakan membatalkan. Banyak sekali perkhilafan yang itu bisa menjadi solusi tanpa kita harus keluar menuju madhab yang lain. Nah, ini pengikut setia ini. Pengikut setia. Penggene Raudhah niku jelas dawuhe ngeten. Raudhatul Thalibin utawi teng majmu' ngeten. Far'un al-i'tidalu ruknun qasirun. Umiral musalli bitakhfifihi. Kita tahu bahwa i'tidal itu termasuk rukun pendek, di mana orang yang sholat itu diperintahkan untuk melakukannya secara sesingkat-singkatnya, gak oleh disuwi-suwi. Falau atalahu amdan bisukuti awil kunuti au bidzikrin akhar laisa biruknin fasalah satu aujuhin. Kalau sampai kita membaca melakukan i'tidal dengan panjang, entah itu krono meneng utawa maca kunut atau membaca hal-hal yang tidak termasuk rukun, maka apakah langsung membatalkan? Ternyata masih ada 3 pendapat dan itu semuanya muktabar, tidak ada yang didhaif-dhaifkan. Pertama, asohuha damel asoh nggih boten sahih sehingga muqabilnya masih sangat layak dipakai. Asohuha inda imamil haromen. Lah ini imamil haromen ini dugi soalnya. Asohuha inda imamil haromen wa qata'a bihi sahibut tahdhib tabtulu sholatuhu illa haitsu warada syar'u bit tatwili bil kunuti au fi sholatit tasbih. Kalau menurut Imam Haramain dan diikuti dengan Shahibut Tahdhib bahwa ketika kita melakukan i'tidal secara panjang, maca kunut itu ketika diperpanjang dengan kunut yang tidak masyru', Allahumma sallimna wa pokoknya durung ketemu dalile niku batal. Itu bisa berimbas batal menurut Imamul Haramain.
karena itu tidak masyru'. Sehingga ketika sesuatu tidak masyru' kok melanggar aturan sing mestine pendek jadi panjang, itu membatalkan. Menurut pendapat pertama. Menurut pendapat yang kedua, wasani la tabtulu. Lah enak nih. Menurut pendapat yang kedua, meskipun kunutnya itu ghairu masyru', artinya tidak menggunakan lafaz-lafaz yang ada dari dari Kanjeng Nabi ataupun Sayyidina Umar, tetap itu tidak membatalkan. Sehingga nggak ada kata-kata resiko, itu nggak ada, sehingga mengharuskan kita untuk ikut-ikut pendapat yang lain. Bukan perlu kalau gitu. Apa yang dilakukan orang-orang selama ini, kalau kita kok ya wis sae punan. Niku pun derek mazhab Syafi'i secara kultural tulen itu pun sae pun sae, mboten enten sing batal salate. Terus mboten perlu sampai kita mengikuti kunut ba'dar ruku', qoblar ruku', kunut qoblar ruku' mboten perlu. Malah lek ana wong dadi imam mari sawir muin kok marono kunut qoblar ruku' niku kalau kita kok ya lucu tambahan. Malih dadi atin wa zaitun lah, malih ngoten niku. Gak cocok blas. Nyun sewu. Kita mengikuti misalnya kunut sebelum ruku itu kan bukan asal-asalan, Pak. Lah iya, kenapa lucu? Ya nggak lucu sekali. Itu biasa-biasa saja maksud saya itu. Seperti apa yang disampaikan oleh jenengan tadi, al-asoh. Kalau ditambah-tambahi itu kan juga nggak baik. Sedangkan saya tahu Mubayyin itu selalu memakai yang baik-baik toh, gitu loh. Saya itu jadi lek ngene kok nggak sing biasa-biasa. Lek biasa ya, Pak, gak gelem, Pak. Jalur sing wapi-wapi tok. Lah saiki kok nggak biasa-biasa. Ya jadi ketika kita pindah, ya fine-fine saja sebenarnya, minim resiko gitu maksud saya. Makasih. Sebenarnya sudah sepakat, cuma oleh bolo mek siji gak marem. Kudu oleh akeh mumpung sing sawir ya rada akeh kan, ngoten nggih jawab terus nggih. Nggih, pun intine sampun bisa disepakati. Sekalipun kita nderek Syafi'iyah, ketika ditambahi donga napa mawon, pokoknya masih pakai bahasa Arab itu nanti tidak dianggap memperpanjang rukun qasir yang dianggap membatalkan, kan ngoten nggih. Jadi lek Cak Badrus teng Malikiyah nggih monggo. Cuma dalam Syafi'iyah itu ada dawuh ngeten seperti yang ada di dalam kitab Bughiyah. Dalam kitab Bughiyah niku didhawuhaken ngeten. Mengikuti qaul dhaif di dalam madhab Syafi'i itu lebih baik daripada pindah mazhab. Itu kaidah besar. Tapi lek Cak Badrus sakwalike berpindah mazhab itu lebih baik daripada melok, bahkan bahasan qaul dhaif. Berpindah mazhab kepada mazhab selain Syafi'i itu lebih baik daripada di dalam mazhab Syafi'i. Bahasane ngoten. Pun nggih, terus intine kita sepakat itu ya napa mawon memang khilaf pertama. Dan tidak bisa dianggap membatalkan gara-gara tatwil ruknin qasir, karena memang masyru'iyahnya kunut itu memang untuk diperpanjang. Di antara kunut dan juga i'tidal itu sudah beda pembahasan. Kalau murni i'tidal tidak ada kunutnya, kalau sampai diperlama lah itu yang menjadi masalah. Jadi awak dhewe mantun ruku nggih i'tidal ya gak wayahe kunut ya. Marung ngono ngelamun rotok suwi. Niki namanya tatwil ruknin qasir. Ini yang nanti berpotensi membatalkan. Niku ngoten. Kalau kita sama jelas nggih. Nggih, monggo saking lintune. Nggih, monggo niki dipilih mawon. Monggo nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Niku masalah doa ingkang sampun diriwayatkan kali Kanjeng Nabi ndamel sewot mufrad. Terus disunataken nggih. Menawi ingkang diriwayatkan saking Quran napa disunataken sepindah kados ingkang diriwayatkan Kanjeng Nabi. Kados Rabbi ja'alni muqimis shalah wa muqimas dzurriyyati. Terus Rabbi shrah li sadri niku. Nggih matur suwun. Artinya ya napa niki? Maksudnya ditanyakan pripun? Oh, nambahi kunut. Oh, Masalah doa niku lho. Kan disunataken nganut nggih ingkang diriwayatkan Kanjeng Nabi ndamel sewot mufrad ya.
kecuali keng kunut wau imam nggih. Terus menawi manut maksude teng Quran niku napa nggih disunataken sepindah. Pamane kados doae Robi habli minas sholihin kayak ngoten niku. Pamane posisi mriki dados imam. Apakah disunahkan untuk mengganti menjadi rob? Robi jalna. Kados sing ngoten umpamane. Jadi memang niki istilahnya rada ada pertentangannya adalah pertama ada kaidah umum bahwa kalau seorang imam itu doanya tidak boleh untuk takhsisun nafsihi, mengkhususkan untuk dirinya sendiri. Tapi ternyata kalau imamnya itu memilih daripada Al-Quran yang mana sigatnya, lafadznya di dalam Al-Quran itu pakai sigat yang seolah-olah takhsisu nafsi, dengan model-model yang seperti itu, Rabbi shrah li sadri semisal, terus kemudian Rabbi habli dan juga yang lainnya, maka apakah di situ nanti disunahkan untuk diganti menjadi Rabbi hablana, Rabbi shrah lana, kan seperti itu nggih? Maka ngeten berarti kalau memang itu sifatnya nanti kok diganti, kalau memang sifatnya itu nanti kok diganti, maka sekali lagi itu tidak bisa tidak bisa dianggap itu termasuk lafaz Al-Qur'an. Dan maksudnya ngeten. Kalau seandainya kita itu kunut dan doanya itu langsung diganti Rabbi shrah lana sudurona, kan buatan barang, kalau kaedahnya bukan Rabbi shrah li sadri, itu kan mufrad karena memang sendiri. Tapi kalau mau diganti menjadi barang-barang Rabbi shrah lana sudurona wa yassir lana umurona, semisal seperti itu, maka ketika kok sudah diganti model seperti ini, maka ini tidak bisa dikatakan ini sebagai sihat Al-Quran lagi. Itu seperti itu. Dan andaikan itu nanti dirubah, karena memang kaedahnya dalam masalah ini memang ada pertentangan. Lek menggah kula melihat daripada yang kemarin bahwa Al-Quran itu bisa menjadi lafaz yang sifatnya Al-Quran. Itu kalau memang niat membacanya adalah niat membaca Al-Quran. Uang niku maca Al-Quran, isak dadi Al-Quran niku lek diniati memang maca Quran. Mulanya kemarin kan sedang dibahas kalau ada misalnya niatnya itu tidak membaca Al-Quran, kalau ada orang nulis niatnya bukan nulis Quran tapi nulis jimat, itu sudah keluar daripada sifat ke-Al-Quranannya, bahasanya ngoten lah. Jadi kalau orang junub itu nanti juga boleh dan juga yang lainnya. Makanya sekali lagi kula kembalikan dalam pembahasan ini. Kalau memang itu nanti sifatnya ingin dibaca di dalam kunut, maka itu kalau gak diniati membaca Al-Quran ya jadinya itu hanya sekedar kunut. Artinya kalau kunut berarti cuma sekedar doa yang kebetulan lafadznya sama dengan lafadznya Al-Quran. Kalau seperti itu berarti sunnah untuk diganti menjadi jamak. Ini ngoten. Dadi kalau memang niatnya niatnya itu membaca doa yang kebetulan itu juga ada di Al-Quran, maka berarti kembali lagi itu tidak, bahasanya tidak baik kalau takhsisu nafsi. Nanti diganti menjadi jamak. Niku ngoten. Nggih. Niku sunnah diganti napa mboten? Kados umpamane hadis wau kan damel sigot mufrad ingkang diriwayataken Kanjeng Nabi. Bahasane bukan kok mengganti lafaz Al-Qur'an mboten lho nggih. Nggih. Maksude awasile mangke Pak Kacong salah paham niki nggih. Berarti mengganti lafaz Al-Qur'an mboten. Itu tidak mengganti lafaz Al-Qur'an ngoten mboten. Maksudnya lafaz doa yang kebetulan itu mufrad karena memang kita pengambilannya, iktibasnya itu dari Al-Quran. Maka kalau kepingin kita niati doa dan kebetulan kita imam, ya berarti menjadi jamak, bahasane ngoten. Mutakallim ma'al ghair. Nggih. Bahasane. Maksude niku napa sunah napa mboten maksude? Gantos kali mboten napa sing sae niku
napa ingkang diriwayaten saking Al-Qur'an walaupun taksis daripada cara ngoten diganti damel takmim ngoten utawa mutakalim ma'al ghair ngoten lho maksud kula. Kalau kan maupun jawab, kalau memang itu diniati bukan Al-Quran, diniati doa. Nggih. Doa berarti itu sudah keluar daripada ke-Al-Quranannya. Ngoten lho. Kalau sudah keluar dari ke-Al-Quranannya, berarti otomatis yang lebih baik yang namanya imam itu doa dengan sihot mutakalim ma'al ghair. Bukan mutakalim wahdah. Ngoten lho. Lho napa menawi ingkang diriwayaten Kanjeng Nabi niku wau disunataken walaupun damel sigot mufrad. Tak nggih. Doa ya ingkang damel singkang diriwayaten saking Kanjeng Nabi kan damel sigot mufrad. Kunut apa mboten? Kecuali boten kunut nggih. Niku wau Pembahasannya kunut apa mboten? doa maksud kula. Doa maksud kula. Sanes kunut. Doa secara global nih. Nggih. Terus wau kan diriwayaten muhaddisin niku damel mufrad. Nggih, Kanjeng Nabi kebanyakan doanya pakai bahasa yang Mufrad. bahasanya kan ngoten. Nggih. Nggih. Terus niku memang pembahasan ini memang pembahasan yang sifatnya napa namine sering terjadi. Maksudnya ngeten. Kalau nanti mendengarkan niku dawuh guru sekumpul niku kalau memang kewarid dari Kanjeng Nabi itu mufrad, maka sekalipun napa bahasanya dia menjadi imam itu ya tetap bacanya mufrad, nggak boleh diganti menjadi jamak. Niku doa nggih. Iya, dalam hal ini doa menjadi imam. Tapi ternyata nggih, niki kula disanding kali Mas Tufel. Terus lafati kula lali, nggih emani lafati kula lali. Tapi ternyata ketika yang menurutnya beliau guru sekumpul itu bukan boleh diganti karena memang kewaritnya dari Kanjeng Nabi itu mufrad. Ketika Mas Tufel teng pundi teng Habib Umar, beliau Habib Umar niku melafatkan dengan bahasa mutakalim ma'al ghair, diganti sama beliau. Biar lebih bahasanya biar lebih sesuai karena posisinya menjadi imam. Makanya niku napa namine perlu pembahasan lagi, maksudnya antara yang kuwarid dengan posisi menjadi imam itu mana yang lebih dimenangkan. Kan ngoten. Nggih niku wau terus menawi Al-Qur'an ya boten enten implikasi hukum napa-napa menawi didamel mutakalim ma'al ghair. Ya. Terus ngeten. Untuk masalah aturan main doa ini sebenarnya memang penuh dengan perkhilafan. Pertama, kalau untuk secara garis besar, untuk doa yang ada di dalam sholat itu ada dua golongan. Yang pertama, ada doa itu yang golongannya dibaca oleh semuanya. Jadi setiap orang yang sholat baca sendiri-sendiri. Doa iftitah, kemudian doa di antara dua sujud, itu kan setiap orang yang sholat baca. Maka kalau untuk doa-doa yang semacam ini tidak perlu merubah dari lafaz mufrad menjadi jamak. Karena pasti dibaca sendiri-sendiri. Sehingga meskipun kita jadi imam, gak perlu wajburni warfa'ni, gak perlu wajburna warfa'na, masih jadi imam. Karena yaquluhu kullu ahad. Doa ini dibaca oleh siapapun. Buat apa kita jamakkan? Menurut satu pendapat imam. Berbeda dengan doa yang sifatnya hanya dibaca oleh imam, sedangkan yang lain mengamini. Maka ini penting untuk dijamakkan seperti dalam praktek kunut. Niki pertama secara garis besar. Ini pun masih ada yang menentang. Ada satu pendapat yang mengatakan sekalipun dalam doa-doa yang diucapkan oleh setiap orang, doa iftitah, doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud, itu meskipun diucapkan oleh setiap orang, tetap bagi imam sunnah dibaca jamak. Wajburna warfa'na. Coro alasannya tegiris tunggal kita bau kalau maos niki untuk menanggulangi nisyanil makmum au adami qiraati. Mbok menawa ana makmum sing modele lali gak maca. Jadi gak maca duduk doa duduk di antara dua sujud ataupun memang gak maca utawa lali. Sehingga ketika imamnya bacanya wajburna, katut makmum ini. Ini menurut pendapat yang lain.
Terus napa nggih? Kalau kula memahami untuk aturan doa ini banyak versinya. Wong urusan niki tok ae lho. Imam ketika baca doa duduk di antara dua sujud yang notabene-nya dibaca oleh semua orang, perlu dijamakno apa enggak? Fihi khilafun. Satu. Kemudian yang kedua, ada satu ibarat yang menyatakan ketika kita itu ikhtiro du'ain, gawe-gawe donga dhewe, maka sebaiknya doa itu dibuat dengan bentuk jamak. Oh gawe dhewe lho. Allahumma sallimna wal muslimin kan gawe dhewe. Mosok gawe dhewe Allahumma sallimni kok cek kebajute cara ngoten. Wis gawe dhewe kok ya digawe awake dhewe kok gak gawe liyane. Sehingga dari situ kalau untuk doa-doa yang kewarid nggak perlu untuk dirubah. Ini menurut satu ibarat seperti itu. Lek teko Kanjeng Nabi wis lafate mufrad nggak perlu. Meskipun kita posisi jadi imam, terus ya ono apa berarti tahsis lah. Berarti mengkhususkan dirinya sendiri berarti gak ndongakno makmum. Meskipun lafadznya mutakalim tapi diniatno makmume katut. Niki enten sing ibaratnya ngoten. Dan satu lagi yang cukup menarik ibarat yang kula baca ini tadi di dalam kitab Torhut Tasrif. Bahkan di sini dikatakan ngeten. Enten setunggalin donga niki yang sering dibaca oleh orang Indonesia dan itu ternyata haram nganggo Torhut Tasrif. Tengene mriki dipun dawaken ngeten. Anna ba'dul ma'mumina yatruku dzalika nisyanan. Niki sing kula omongaken wau. Kenapa doa-doa yang meskipun dibaca oleh semua orang niku tetep sing sae niku dibaca dengan lafaz jamak. Jagani mbok menawa ana makmum sing lali utawa memang gak maca. Fa amma du'a'ud da'i li jami'il muslimina bil maghfirah war rahmah faqad mana'a min jawazi dzalik Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Qarafi li'annahu ya'lamu an la budda min 'adzabi ba'dil usati minal muslimin. Kula jenengan iki sering ngrungokno ana wong donga Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Kabeh umat Kanjeng Nabi dijalukno rahmat. Kabeh umat Kanjeng Nabi dijalukno selamat teko azab. Niki lek munggo Syihabuddin Al-Qarafi haram hukume. Karena apa? Kita yakin bahwa gak mungkin wong Islam mlebu swarga kabeh, di ngapura kabeh mboten mungkin. Mesti ana sing maksiat, mesti ana sing gak di ngapura. Ini namanya mendoakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Artinya napa nggih? Cara untuk adab doa, aturan main doa itu penuh dengan perselisihan. Sehingga jenengan mantep sing puji nggih pun niku mawon jenengan cekel. Karena kalau kita mau yo napa aturane nggih tergantung jenengan nyuwun versine sinten. Versi ini dengan ini pun berbeda. Lah sak mangke lek melok Syihabuddin Al-Qarafi berarti wong donga nang kono Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Wa'fu an ummati sayyidina Muhammad. Wa'fir an ummati. Berarti haram lah. Wong njalukno maghfirah gawe kabeh umat Kanjeng Nabi. Padahal an la budda minal adzabi an usatil muslimin. Pasti ada sebagian orang Islam yang maksiat itu gak disepuro, tapi justru disiksa. Lah ini sing dungakno barang sing sifatnya itu tidak mungkin terjadi. Niki terus kalau sehemat saya untuk masalah adab doa niku jenengan mantep sing pundi manggaken. Kalau mantep kali Fathul Muin, lek Fathul Muin teges donga napa mawon. Lek dadi imam dirubah dadi lafaz jamak kecuali donga-donga sing pancen ketika Kanjeng Nabi jadi imam pun tetap dibaca dengan lafaz mufrad. Berarti lafazé mufrad. Niku Fathul Muin. Dalam lho lek ningali takmime wa qadiyatuhu an-nasairul ad'iyati kadzalik. Ini bitorikil qiyas. Dengan jalan qiyas memandang dari aturan kunut donga napa mawon sedaya kondisinya semacam itu. Kalau kita jadi imam dijamakkan kecuali doa-doa yang ketika dibaca Nabi dalam kondisi memimpin jamaah pun tetap dibaca dalam kondisi lafadznya mufrad. Berarti awak dhewe nderek mufrad. Nah, nggih. Dalam Sunnah niku. Sunnah. Nah, menawi lha niku wau lho kula tanggetaken. Pripun? Kados ngoten niku napa umpamane kula nggih sunnah damel doa-doa tenggene ingkang sampun enten Al-Qur'an. Napa sunahe niku napa tetep mufrad, napa kula jamak, napa sunahe niku kula niku damel tetep seperti damel niat maos Al-Qur'an tapi doa, ngoten lho maksud kula. Nggih. Memang niki permasalahannya rodok sulit. Kalau eling niki dalam pembahasan ini sing sering nggih kita baca
yaitu sholat napa namanya zikir setelah sholat yang berupa kalimat Allahumma ajirni minan nar. Kan ada. Lah niku menawi niki kula disanjangi masukan. Nek dawuh guru sekumpul kata-kata lafaz Allahumma ajirni minan nar itu enggak boleh bahasanya, enggak boleh diganti menjadi Allahumma ajirna minan nar. Karena itu memang kuwaritnya dari Kanjeng Nabi niku bahasanya Allahumma ajirni minan nar. Tapi ternyata terbukti ketika Mas Dufal niku teng mriko teng Habib Umar niku bahasane mboten Allahumma ajirni. Tapi diganti menjadi Allahumma ajirna minan nar. Dan niki yang memang kula perlu sedikit ibarat mana yang harus dimenangkan karena memang keduanya ini memang sama-sama kuwarit. Bahasane tuntutannya itu sama-sama ini dari dawuhnya Kanjeng Nabi kan ngoten. Diganti menjadi lafaz jamak itu juga dawuh Kanjeng Nabi yang tidak memperbolehkan untuk tahsisun nafsihi tidak diganti. Itu juga derek lafaz kuwarite. Makanya niki perlu ibarat yang soreh dalam hal ini. Kalau menggah kula nggih melihat dari yang kejadian niki wau, kok kadose yang lebih baik itu memang dibahasakan dengan bahasa yang lek kula lebih cenderung yang mutakallim ma'al ghair. Berarti anu nggih. Napa pun mboten niat maca Al-Qur'an, maca doa nggih. Nah niku wau kan pun kula sampaikan. Nggih. Maksudnya kesunahane ini lho. Iya nggih. Pokoknya wau kan ngoten toh. Al-Qur'an itu kalau kita baca tapi niat kita bukan kok membaca Al-Qur'an tapi niatnya doa, ya enggak jadi Al-Qur'an. Semisal kula membaca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tapi niat saya itu enggak niat baca Al-Qur'an, niatnya zikir. Ya berarti ya bacanya ya bacaan zikir, orang junub ya juga boleh. Kan ngoten. Karena memang dia baca doa, enggak baca Al-Qur'an. Ganjarannya juga enggak satu hurufnya 10 kebaikan seperti ketika niat baca Al-Qur'an boten. Niku lho. Bahkan malah bahaya lek dirubah sik diniati Al-Qur'an malah merubah Al-Qur'an malah ngoten iki jenenge. Tapi cobi mangke niki dipadosaken sing lebih soreh ibarate. Keranten niki memang benar-benar kejadian nggih. Bahasane ngoten. Monggo. Sampun. Dan menawi niki beliau Imamul Haramain badhe jawab nih. Sampun. Fatihah. Jibril. Wih, kita teko langsung closing. Pun keranten sampun jam 11 lebih 10. Wis perapat nih. Pun closing mau nih, bet closing bet mari-mari nih. Pun. Nggih. Pun. Mugi yang pun saya wonten ing dalem menika estu ngasta berkah manfaat maslahat dan mugi saged istiqomah al-Fatihah. Iya dan Allah dan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis pendapat. Wis pendapat. Wis pakat. Gak sepiro. Foto yo. Enggak foto-foto. Foto-foto. Iki piro iki? Dan foto dan